statement dan juga suatu statement bahwa Chin sangat-sangat valuable di meta sekarang. Oke, dan kita akan segera menyaksikan bagaimana eksekusi kedua belah tim di dalam game yang pertama. So, here we go to the land of down. Tim Liquid Academy ID versus Batcave EXO. Dimulai dengan adanya Chin secepat itu untuk ngambil ke arah orange buff-nya dan langsung pindah ke arah dari purple buff. Namun tidak ada begitu banyak say hi di arah mid lane-nya, hanya antara Richie dan juga Terang aja untuk tukar-tukaran damage. Ya, ini bakal coba adu gimana seberapa cepat rotasi antara Hanzo dan juga Suyo sih. Lagi-lagi ya, kedua hero yang memang kalau kita head to head kan punya power clear minion atau creep jungle yang sangat-sangat cepat. Gimana pergerakan mereka nanti akan ditentukan setelah level 4 mungkin kalau dari Chin, sementara kalau dari Sora Kitty ya dia hanya butuh level 3 udah bisa melakukan rotasi dengan cepat juga. Namun ada satu kesamaan untuk dari emblem ya. Lihat bagaimana mid laner emang nekenin ke arah Wallace Blessing dan juga Rapture ya. Jadi tetap nyari ke arah rotation powernya. Tapi perbedaannya mungkin ada di Lethal Ignition yang dimiliki oleh Richie. Dan untuk sekarang kita ngeliat untuk yang bisa benar-benar nyentuh ke arah Richie itu minim banget. Dan menurutku potensinya itu cuma di tangan Corvette aja. Dan Terang pun juga harus backstep dulu sih. Wah, ini bahaya banget sih. Super Chance mengaktifkan Vengeance. Memang udah keluar semua Power of Fighters yang dikeluarkan oleh Corvette. Dan untungnya masih terbalut beberapa HP saya di bagian bawah sana. Chins mempersiapkan ambush attack-nya yang dituju memang terlihat. Tapi masalahnya ada gangguan juga dari sosok lini belakangnya. Sora Kitty berhasil justru didapatkan oleh Chins dengan double di awal-awal game. Dan ini membuat keuntungan berlipat ganda pastinya karena targetnya juga masih coba ditangkap di mana Corvette sekarang kehilangan 2 bar HP lebih. Dan trio item ini bisa diakses lebih cepat tentunya untuk teman-teman dari tim Liquid Academy, khususnya bagi Chins. Ngebuat snowballing potensial dari arah early game sudah lumayan cukup terasa. Dan pastinya untuk masalah turtle ini tinggal masalah timing menurutku. Karena Pinnacle Ninja yang agak terlalu early untuk dibuka, ini bisa dibait oleh teman-teman dari Batcave EXO dan masih bisa diambil juga untuk turtle pertamanya oleh mereka. Iya, ini kondisi Hanzo yang setelah reform ya itu enak banget sih. Karena dia nggak perlu duliin lagi di mana tubuh aslinya berada gitu. Ketika tadi modelnya udah hampir bisa ditangkap, dia buka Pinnacle Ninja dan ya dia aman gitu. Untuk kali ini Turtle akan coba di-setup oleh Liquid Academy ID ya. Gangguan memang terasa dari Batcave EXO yang coba masuk dengan Blade Surge. Leoni yang dituju masih Corvette beberapa HP tersisa, tapi justru malah Leoni yang dihilangkan di sana begitu cepatnya. Turtle take over kah? Perbedaan di sini ada, tapi justru nggak bisa direbut oleh Chins dan mencoba untuk escape. Kembali membuka Pinnacle Ninjanya menuju ke arah lini belakang. Memang mendapatkan 2 member dari Liquid Academy ID dan Batcave EXO lah yang berhasil mendapatkan banyak keuntungan. Tapi ada pertukaran kembali dari Richie dengan double killnya. Tetap walaupun dengan adanya pertukaran, Chins-nya tumbang. Dari segi untung apa enggak, sebenarnya Sora juga tumbang. Tapi setidaknya ada sedikit keuntungan dari Batcave EXO dengan turtle yang sudah diambil. Kita ngeliat tadi bagaimana tricky-nya untuk pergerakan dari Chins untuk menyentuh ke arah turtle-nya. Karena kalau kejauhan, takutnya gak nyampe waktunya. Tapi kalau kedeketan, takutnya begitu dari Pinnacle Ninja-nya dihajar dan menghilang, badannya tuh langsung kebuka ya. Literally kebuka habis-habisan gitu loh. Wait, tunggu dulu nih. Terang udah mulai bonyok banget. Dengan adanya satu momentum Black Beast dikeluarkan dan Chins kembali mendapatkan poin kill tambahan. Bahkan kali ini Sora Kitty sangat-sangat diganggu. Nggak dikasih space farming yang bebas. Membuka Veteran Ice Strike Richie. Ubah yang dituju dengan Vexana. Ini akan sangat sulit sebenarnya jika kita bicara masalah range ya. Karena lagi-lagi Veteran Ice Strike itu out range banget ke arah Vexana di bagian lain. Dan gimana follow up karena Chins dan Corvette. Wow. Itu benar-benar nargeting banget karena Chins. Ya, dan ini bisa menjadi problem juga untuk Chins. Tapi ngomongin Chins ya, aku merasakan ada sedikit perbedaan, Radit. Kenapa tuh? Ngelihat dengan adanya Hanzo yang udah-udah. Yap. Kita ngeliat cukup fokus ke arah junglingnya dulu. Sampai ada item baru dicoba untuk maju pelan-pelan. Iya. Tapi kalau Chins enggak. Chins tuh enggak terlalu benar-benar Item dependent ya? Iya, maksudnya enggak terlalu terkait dengan adanya jungle. Tapi kalaupun emang ada chance ya untuk dia maju, ya maju aja udah. Dan itu dari tadi menghasilkan hal-hal yang menurutku lumayan baik bagi teman-teman dari tim Liquid Academy ya. Terlihat bagaimana agresifnya di bawah tadi dapetin double kill. Dan bahkan tadi sempat bisa ngehit ke arah Corvette hingga tinggal 2 bar HP saja. Wow, ya, tapi ada shortcut yang dibuka dan Chins kembali tereksekusi. Instant pick off yang dilakukan. After Guardian dibuka oleh Leoni. Tapi Leoni pun kehilangan cukup banyak HP. Terang mencoba ditangkap oleh Liquid Academy ID dan berhasil sudah eksekusi yang dilakukan ke arah Terang. Tapi kali ini memang pertukaran yang gak cukup adil karena Chins. Ini jarang banget sih. Aku lihat ada Hanzo di mana dia terpick off sampai sebanyak itu. Bahkan ini masih di menit keempat gitu saja. Makanya untuk metode dia offense-nya oke banget. Tapi untuk positioning after offense-nya itu yang menurutku bisa dibilang masih menjadi PR lah.
ngeliat dari segi damage-nya udah oke banget sebenarnya. Tapi dengan tumbang 3 kali seperti ini, otomatis sudah ter-out level dengan adanya Sora QT dengan 1 poin tadi. Dan menurutku ini masih bisa dilebarkan lagi kalau sampai terangnya masih bisa mengandalkan ataupun menggunakan portalnya dengan efisien kayak tadi. Ya ini kondisinya Hanzo adalah hero yang membutuhkan item banget sih. Jadi mau gak mau ya dengan 3 kali terpick off pasti dia cukup banyak waktu yang terbuang. Apalagi gangguan terus-menerus nih dari Corvette nih. Terlihat lagi di area orange buff memang coba untuk mendistraksi gimana Chins. Sekarang dibayang-bayangin terus dimanapun. Leone di bagian tengah mencoba untuk ditangkap. Dan strike yang sangat on point membuat terang. Kembali didapatkan oleh tim Liquid Academy ID membuka Eternal Guard. Gak ada pertukaran di sana. Masih cukup aman untuk Liquid. Berhasil disengage, justru mereka mendapatkan 2 poin kill. Dan bahkan assist diterima oleh Chins juga tadi yang membuat akhirnya ya seenggaknya dia bisa mulai backup lagi lah. Recover lagi dengan adanya 3 tumbang tadi. Dan aku suka banget dengan adanya comms yang dijalankan oleh tim Liquid Academy. Dibuka depannya dengan Tether Strike, di belakangnya ditutup dengan Avatar of the Guardian. Dapetin 2 seperti itu membuat kita kayaknya dapat clue gitu loh. Dapat sebuah kisi-kisi. Sekiranya bakalan seperti apa Lord Dance nanti dilakukan dari kedua belah tim ini. Iya, ini masih ada tersisa 2 menit lagi lah ya sebelum Lordnya hadir. Meskipun turtle ketiga pun masih akan muncul nih di 35 detik yang akan datang. Tapi memang ya ini sama-sama engagementnya bagus banget. Kembali membuka shortcut di bagian bawah sana. Langsung ditutup pergerakan dari Mikazu. Dan sekarang Feather Isaac mencoba mencari pertukaran. Masih bisa escape kah? Dikejar oleh Pinnacle Ninja. Avatar of Guardian berhasil mengilang nyawa dari Sora Kitty dan bahkan gaya Sora sepertinya yang bisa ditangkap oleh Liquid Academy ID. Masih berusaha struggle di bagian depan. Leone menahan semua damage yang dia bisa terima dan untungnya masih bisa disengage. Di backup dengan adanya Richie tadi menggunakan Veteran Strike tipis-tipis untuk defend antara top lane tapi tetap bisa dihancurkan oleh Batcave EXO. Namun Chins tadi datang dengan cukup cepat namun nggak bisa terlalu lama juga karena emang banyak banget damage yang masuk ke badannya yang membuat dia mau tidak mau harus force retreat. Tapi dengan posisi seperti itu, setidaknya Batcave EXO akhirnya ngebuka lagi nih potensi untuk turtle yang terakhir diambil oleh mereka. Iya, ini akan coba dipegang lagi sih kendalinya sama Batcave EXO ya. Justru ini berbanding terbalik dengan statistiknya ya. Mereka benar-benar agresif banget di early game. Dan sekarang memang Pinnacle Ninja dari Chins yang langsung memberikan damage yang cukup untuk bisa menghilangkan nyawa dari terang. Turtle akan coba di take over, tapi sepertinya Sora Kitty nggak akan membiarkan itu terjadi. Leone belum terdeteksi, Unbreakable langsung fokus dengan zaman force Mikazu mencoba untuk mengeliminasi Sora Kitty dan itu dia tarik kedua down. Avatar Guardian mengunci pergerakan dari Corvette, tapi dirinya pun ikut langsung pulang ke bagian base. Dan kali ini Corvette memang berhasil menampung semua damage dari tim Liquid Academy ID. Tapi nggak masalah karena lihat bagaimana Leone menukarkan nyawanya dengan dari Sora QT ngebuat akhirnya Turtle bisa diakses oleh tim Liquid Academy dan lagi top lane. Wah, ini terus menerus di non-stop team fight. Shortcut dibuka, Chins kehilangan cukup banyak HP, kembali ke tubuh aslinya, tapi untungnya Mikazu masih aktif. Zaman Force yang kembali mengudara, Mikazu dalam bahaya dan itu dia. Satu boss soul saver yang langsung mengeliminasi Mikazu untuk kedua kalinya. Wah, ini benar-benar pukulan demi pukulan dari kedua belah tim ya. Namun untungnya bagi teman-teman dari Batcave EXO adalah mereka bisa mendapatkan satu target objektif. Beda sama tim Liquid Academy yang satu pun belum bisa dihancurkan targetnya untuk teman-teman dari Batcave EXO. Karena melihat dari segi rotasi mereka ya, mereka benar-benar coba dapetin ke arah objektif netral dulu. Agresif dan hula. Instant execute dari Pinnacle Ninja Chins. Ini dia ya, akhirnya peak power mungkin udah sedikit demi sedikit digapai oleh Chins. Item kedua selesai dan ini akan mempermudah juga untuk damage output dari Pinnacle Ninja yang bisa dikeluarkan. Makanya aku penasaran sih untuk item pattern ya yang dimiliki oleh Chins ini bakalan seperti apa gitu loh. Melihat untuk damage-nya udah mulai kerasa bahkan dari awal game. Dan tetap Corvette tetap nemenin tadi. Walaupun nggak bisa terlalu banyak nge-eksekusi ya. Baru tadi satu kali aja ke arah dari Chins-nya. Dan wow, Super Gens. Itu benar-benar bisa ngebuat Super Gens harus bermain jauh lebih hati-hati. Kiting memang coba dilakukan tapi masih berhasil menghindar dari area Blade Surge. Masalahnya lagi-lagi target yang terlihat dari Chins adalah Terang dan juga Huba. Membuka Feather Ice Strike, Sora Kitty dalam bahaya. Satu tetes terakhir masih bisa menghindar. Dan mau nggak mau dipaksa recall terlebih dahulu. Ada pertukaran antara objektif di mana turret atas dihancurkan. Tapi ada di bagian bawah juga yang turut diambil oleh sosok dari Tezram. Ya, Spiro dilakukan, namun kita ngelihat bagaimana pattern dari Hanzo. Kalau udah jadi Demon Hunter, soal itu dia nggak bisa maju sendiri. Karena kenapa? Walaupun damage-nya makin besar, ingat, lawan juga punya item juga dari semua jungling yang mereka lakukan. Jadi menurutku, di sini adalah momen-momen di mana Leone udah mulai harus menempel dengan adanya Chins. Tapi problemnya adalah, dia baru mengamankan ke arah satu Dominance Ice. Beda sama Chip yang datang dari Batcave EXO, di mana dia mencoba untuk ngambil item defense secara keseluruhan. Silence Robe diikuti dengan Leather Jerkin dan juga dua Hero's Ring yang ngebuat HP-nya ya lumayan banyak lah untuk sekarang. Ya, tapi masalahnya sekarang Lord yang pertama udah hadir, coach. Kondisinya memang nggak terlalu jauh ya. Harusnya perbedaan
nggak bakal jadi hal yang signifikan antara Liquid Academy dan juga Batcave XO. Kali ini, Trang yang selesai dengan fleeting time-nya akan semakin mempermudah lagi shortcut yang bisa diaktifkan. Corvette yang dituju, mau nggak mau nih ya, Corvette yang selalu bisa menemukan wujud asli dari Chins harus dibatasi pergerakannya minimal oleh Super Gents yang seharusnya sekarang udah bisa ngasih pokingan dengan Yo-Yo Blitz-nya. Dan melihat bagaimana tim Liquid Academy sudah mulai nge-zoning out juga, sepertinya mereka masih mencoba untuk kiting dulu. Seenggaknya tahu dulu informasi di mana chip berada. Karena kalau misalkan lihat dari chipnya, lihat bagaimana Trang sepertinya akan mencoba untuk bermain secara diam-diam. Waduh, ini udah ada speed push yang dilakukan dan membuka shortcut. Apakah suara kita akan segera hadir? Dan itu dia, memang tereksekusi. Tapi lihat di belakang dipegang semua. Avatar of Guardian yang langsung menangkap sosok dari Huba. Dua member down, pertukaran dengan Chins. Tapi Lord masih available. Akan coba dipukul mundur semua member dari Batcave XO. Corvette dikejar dan belum berhasil didapatkan oleh Super Gents. Dan sekarang apakah take over akan dilakukan atau justru mereka harus mereset Lordnya? Agak sulit karena dengan Chins yang tumbang otomatis damager DPS utamanya sudah menghilang, sementara Mikazue nggak bisa dapetin space yang begitu nyaman berkat adanya Hilda Corvette yang masih hidup. Zaman Force! Tapi belum cukup. Semua shield yang dihasilkan dari Chrono Dash-nya membuat Mikazu justru larut dalam kematian. Ya, dan itu baru banget kita omongin tadi. Posisi kurang enak untuk dimajuin dan ternyata tiba-tiba dia mencoba untuk maju sendiri dan otomatis ngebuka zona yang sangat luas untuk Lord diambil oleh teman-teman dari Batcave XO berkat damager dari tim Liquid Academy sekarang lagi absen. Ini space-nya besar banget buat Batcave XO dan mereka berhasil mendapatkan Lord yang pertama. Chins mencoba untuk menghindar tapi lagi-lagi gangguan. Gak bisa membuat mudah untuk Chins untuk bisa mendapatkan satu member dari Batcave XO. Semua target dari Batcave XO tertuju pada Chins dengan pinnacle ninjanya. Ini berat banget sih, karena kalau misalkan bermain dengan adanya permainan close combat ya, Batcave XO tuh bener-bener menang banget gitu loh. Asalkan gak kena Avatar of the Guardian. Yeah. Counter natural dari Batcave XO di game kali ini adalah Avatar of the Guardian aja. Jadi begitu bisa di-trigger, kalau nggak kena, ini mereka masih bisa ngejalanin kiting teamfight mereka. Long term teamfight mereka berkat fighter jungle yang dibawakan. Kelihatan dengan adanya players gold untuk sekarang Sora QT menjadi player tertinggi untuk goldnya di angka 10.000 bahkan. Jadi dari segi damage dan Queen Swing dari segi defense ini udah benar-benar siap banget gitu loh. Main front to back udah kuat banget dari teman-teman Batcave XO dan itulah alasan kenapa adanya gold lead yang sangat jauh di angka 2000 untuk di menit 12. Iya, ini udah sebenarnya mulai sedikit demi sedikit Batcave XO yang memegang kendali permainan ya. Tapi kalau kita ngebahas untuk Liquid Academy ID lagi-lagi power high ground mereka juga kuat. Dengan adanya Parsha akan sulit harusnya untuk Batcave XO bisa menembus pertahanan dari Liquid Academy ID. Semua energy turret sudah mulai dihabisi. Tapi lihat gimana Chins masuk dengan pinnacle ninjanya dan memang belum berhasil untuk mempoking damage lebih banyak lagi ke arah Corvette. Ada dua base yang dituju di bagian bawah sepertinya bisa sedikit lagi didapatkan. Masih tertahan sepertinya. Eternal's Guard dibuka. Mikazu dipaksa untuk menjauh dan merelakan base turret top lane milik Liquid Academy. Dan Richie pun masih menahan untuk Veteran Strike-nya nggak langsung dibuka aja ya. Dia bayarin aja untuk top lane-nya ditekan oleh teman-teman dari Batcave XO dan dengan niatan mungkin takutnya Lord-nya masuk terlalu dalam. Makanya nyimpan sampai momen-momen tertentu aja. Tapi tetap ini adalah kerugian yang sangat besar bagi tim Liquid Academy. Top lane yang sudah bolong seperti ini ngebuat split push makin enak lagi untuk Sora QT. Apalagi dibarengin dengan adanya Trang. Kasarnya kalau misalkan nanti Lord berikutnya ada di arah bottom lane, ini bisa banget di arah top lane menjadi blind spot bagi tim Liquid Academy. Wah, ini sih. Dan kondisinya Liquid Academy juga baru mendapatkan satu turret aja ya. Iya. Jadi sangat berbanding terbalik banget nih dari statistik yang ada. Dan ini benar-benar udah mulai Batcave XO memainkan peranan dari Corvette yang selalu bisa menghantui lini belakang dari tim Liquid Academy ID. Avatar of Guardian yang kali ini dibuka dan langsung connect ke Sora Kitty. Instant pick off yang didapatkan oleh Mikazu. Dan itu adalah satu korban yang memang sangat-sangat diincar oleh Liquid Academy ID. Membuka vision sedikit demi sedikit. 4 melawan 5. Mid lane yang dituju. Satu minion terakhir berhasil dihilangkan oleh Testram. Dan gak ada kompensasi lain yang bisa diterima oleh Liquid Academy. Masih aman banget. Namun ini menjadi sebuah red flag juga bagi teman-teman dari Batcave XO. Karena kombinasi Super Giants dan juga Leoni ini berjalan dengan sangat-sangat baik untuk di menit ke-14-nya. Curtain Call ditambah lagi dengan Avatar of the Guardian memperbesar chance untuk Avatar of the Guardian juga kena secara akurat kepada teman-teman dari Batcave XO. Makanya kita lihat ada gold swing di angka 1500. Dan gak cuma itu aja, ini ada Sora QT yang tumbang. Dan semakin late game kita juga ngeliat bagaimana Chins itu bukan cuma berbahaya untuk di bagian backliner-nya doang nih. Tapi di frontline juga Corvette udah mulai bonyok kena basic attack yang dikeluarkan oleh Chins. Iya, lagi-lagi dengan 3 item attack speed ya. Itu dia. Kombinasi yang memang bisa melumat habis hero-hero ber-HP tebal. Nantinya dengan Melvic Roar akan semakin mudah lagi pastinya untuk bermain front to back. Masalahnya apakah sempat? Karena sekarang Lord yang kedua akan coba langsung didapatkan oleh Batcave XO. Mempersiapkan
untuk open vision terlebih dahulu. Didorong mundur. Sudah ada Pinnacle Ninja yang diaktifkan, Sora Kitty yang ditarget. Tapi lihat gimana Retribution dari Chins yang berhasil take over karena Lordnya. Sora Kitty down dan Feather Ice yang dibutuhkan oleh Richie. After of Guardian mendapatkan semua player. Hanya Huba yang tersisa dan triple kill di tangan dari Mikazu. Dan satu momen semua keadaan dibalikan. 4 player langsung menghilang dengan satu teknik dasar yang dilakukan oleh tim Liquid Academy. Jangan buka Feather Strike untuk zoning, buka Feather Strike untuk After Effects setelah Lord didapatkan. Dengan adanya risk yang diambil oleh tim Liquid Academy, biarin aja untuk melakukan Lord dance tanpa banyak skill set. Huba jadi dalam masalah. Oh no, Winter Truncheon dibuka hanya untuk delay sedikit saja. Immortality juga diaktifkan, tapi masalahnya Huba juga masih dieksekusi dan langsung saja wipeout tercipta. Mampukah mereka end the game, tapi sepertinya masih bisa tertahan. Didorong mundur dengan 4 member yang hadir secara bersamaan. Yes, minion nggak masuk dalam circle dari base, Tadat ngebuat akhirnya nggak bisa langsung di-push oleh teman-teman dari tim Liquid Academy. Namun kita masih melihat adanya Lord yang berjalan di lane yang cukup enak, yaitu lane di mana tidak ada inhibitor turret bagi teman-teman dari tim Liquid Academy. Ngebuat akhirnya 3 lane push sangat possible untuk mereka lakukan. Ini dapatnya 7.000 gold loh. Dari yang tadi tertinggal 2.000, mereka langsung leading 5.200 gold. Dan memang kondisi kemenangan sudah di depan mata ya untuk Liquid Academy ID. Mampukah Batcave XO mempertahankan high ground mereka? Karena sekarang Lord sudah mulai charge in ke arah base turret di bagian atas. Dan terlihat sudah Chins sudah mulai masuk. Target yang dituju adalah Corvette. Memang kehilangan Pinnacle Ninjanya membuat Chins mau gak mau harus mundur terlebih dahulu. Masalahnya Lord masih memberikan super wave minion di 3 lane yang berbeda. Dari bagian lain Corvette terus-menerus dipegangi. Damage dari Chrono Dash dan juga Synchro Visions Mikazu sudah sangat menyakitkan. Dan di bagian bawah sepertinya akan coba juga didapatkan. Tapi Chins sepertinya nggak bakal langsung keluar aja, karena dia butuh buat ngisi darahnya dulu. Dan mungkin momen-momen sebentar lagi di mana dia bisa keluar dan masih bisa di zoning juga dengan Feather Strike. Waduh, ini masih coba dipaksain sih. Dan kehilangan Sora Kitty cukup berbahaya. Lihat gimana Terang juga hampir dieksekusi Black Mist yang memang sangat menyakitkan dari seorang Chins. Membuat Batcave XO kehilangan semua best turret mereka dari satu Lord yang didapatkan oleh Liquid. Tapi menurutku dengan adanya 3 inhibitor sudah dihilangkan, teman-teman dari tim Liquid Academy ini seenggaknya bisa dapetin nafas tambahan yang panjang banget. 7.000 gold lead dengan adanya 40 tick lagi hingga Lord muncul. Ini bisa jadi momennya mereka untuk cooldown dulu, biarkan saja untuk minionnya ke freeze dan pindah ke arah Lordnya. Karena Batcave XO dengan posisi seperti ini, defending position mereka itu beda. Lebih kuat defendingnya tim Liquid karena balik lagi ada Feather Strike. Beda sama Vexana. Lihat gimana ada Feather Strike yang dibuka di bagian atas dan Chins fokusnya ke lini belakang. Memang ada shortcut tapi kali ini Eternal Guard menjadi garda terdepan untuk Batcave XO. Mendapatkan 1 player, 2 player bahkan hilang dari Batcave XO dan masih coba untuk dipaksa oleh Liquid. Mereka nggak mau berpuas karena sekarang memang dengan hilang 2 member, Lord selanjutnya akan jatuh milik Liquid. Dengan 4 player yang sudah low, otomatis tim Liquid Academy memilih untuk pulang terlebih dahulu. Apalagi sudah menang dari segi kuantitas 2 player yang menghilang membuat 3 lawan 5 yang ada kondisi di menit ke-18 sekarang. Otomatis Lord pun menjadi titik utama yang diincar oleh teman-teman dari tim Liquid Academy dengan minim chance untuk bisa dikontes oleh Batcave XO. Waduh, ini udah cukup berat nih ya karena kondisinya memang langsung dipegang kendalinya oleh Liquid Academy ID. Satu momen di Lord kedua tadi menjadi game changer untuk mereka. Memang Sora Kitty mencoba memaksimalkan split push yang bisa dilakukan. Tapi apakah Liquid Academy akan bisa menemukan wujud dari Sora Kitty yang masih bersembunyi di bagian bawah? Kalaupun memang udah ketemu sama Sora Kitty ya, ini bisa dibilang menjadi salah satu PR juga bagi Chins. Karena oke, dari segi itemnya dia udah full banget ke arah offense. Tapi bedanya adalah spell fame yang didapatkan oleh Suyo dari Sora Kitty dengan War Axe dan juga Queen Swing. Ini bakal powerful banget untuk jadi modal survivability ngelawan Chins. Kita udah ngeliat contoh ini di match sebelumnya. Dan tentunya kita juga akan melihat ke arah Hildanya ya, di mana untuk sekarang Corvette ini fokusnya lebih ke arah kemungkinan ya, ambil ke arah Immortality terlebih dahulu. Karena susah bro untuk menit 19 kayak gini, respawn udah termasuk lama. Iya, tapi masalah sekarang 3 wave akan datang secara bersamaan. Feather Ice Strike kembali dikumandangkan oleh Richie. Di bagian bawah sana Chins kehilangan Pinnacle Ninja. Immortality sudah mulai hancur. Corvette memang hilang dan juga Terang